Beri tepuk tangan yang meriah untuk Raditya Dika. Tiga bulan yang lalu gue cerita ke istri gue bilang, gue udah makin tua, temen gue udah sedikit, tapi gue punya banyak cerita yang pengen gue ngobrolin ke orang. Gimana ya caranya? Terus dia bilang, kamu kan komedian, kamu dikenal, followernya banyak. Kamu jual tiket aja, biar orang bayar buat dengerin kamu curhat. Terus gue bilang ke dia, mana ada orang segoblok itu. Dan sudah ada di ruangan ini orang-orang goblok ya. Cuman sekali instastory loh gue, langsung sold out loh. Betapa bodoh dan tidak punya waktu ya kalian ya untuk... Malam minggu lagi. Ada yang pacaran datang ke sini ada ya? Gue baru ulang tahun yang ke-34. 2 kali Sweet 17. 34 tahun anjir, tua banget ya. Gue udah stand up ini udah 10 tahun dari umur gue 24. Dan makin lama perubahan yang gue rasain, gue makin lemes. Kalau dulu awal-awal stand up gue masih bisa pakai mimik muka segala macam. Sekarang gue bodo amat. Udah gini aja udah. Halo gitu. Capek gue. Makin lama tuh makin apa ya. Makin gak punya energi gue. Gue pernah sampai ya, ini saking gue gak ada energinya. Gue habis berak, gue tidur loh. Pernah gak lo? Pernah gak? Pernah gak sih? Kayak capek banget rasanya. Ini kebalikan dari, dulu kan pas masih muda lo makan kan? Makan, ngantuk. Ini berak, ngantuk gue. Kayak sari-sari hidup lo tuh keluar juga gitu loh. Kayak. Anjir udah tua banget gue. Udah... Nonton TV juga udah males ganti channel. Dulu masih pakai apa ya? Kalau misalnya lu nonton TV, remote-nya nggak ada ya kan? Lu berdiri kan, berdiri nyari remote. Sekarang remote-nya nggak ada, gimana caranya kaki gue nyampe gitu gimana? Kayak gitu udah susah. Tuh kan oleng aja tuh. Berdiri aja oleng gue. Semakin gue tua, semakin gue nyadar gue mulai kayak cewek. Kalau lihat cowok-cowok yang udah tumbuh tua ya, mereka perlahan-lahan. Tapi pasti. Mereka kan punya tete. Gue juga udah ada anjir. Dan bentuknya tuh kayak manyun gitu. Kayak tajam tapi ke bawah gitu. Dan bisa dicubit gitu. Ini dulu gak ada nih. Dulu gue laki-laki nih. Kadang-kadang gue remes susu tuh keluar tuh. Kayak. Menjadi tua tuh apa ya? Apa ya? Dan 10 tahun gue stand up, makin lama tuh bukannya gue makin seneng berkomedi. Tapi makin lama gue makin males. Karena dikit-dikit orang tersinggung. Kita ngomongin apa aja, melucukan apa aja pasti ada yang marah. Stand up comedy tuh paling tidak ada satu orang di luar sana yang gak suka sama lelucon kita. Dan menganggap itu sangat-sangat ofensif buat dia. Gue merasa diri gue adalah komedian yang paling aman, cuman gue juga kenal. Gue diwawancara sama wartawan. Terus dia nanya, Mas Radit ini situasinya pas gue lagi lamaran nih. Selesai lamaran ada wartawan. Mas Radit kalau misalnya punya anak, mau punya anak berapa? Gue bilang, saya pengen punya anak 11. Biar kayak Gen Halilintar. Bercanda. Ya kan sekarang banyak anak, banyak AdSense kan semuanya. Jadi taruh YouTube. Niatnya bercanda gitu. Cuma jadi headline namanya juga wartawan kan. Raditya Dika pengen punya anak 11. Masuklah di repost sama ada satu Instagram account gitu kan. Terus rame gue dihujat. Orang-orang perempuan-perempuan pada bilang, apaan nih? Anda pikir perempuan itu pabrik, dia bilang. Iya maksudnya 11 anak gak juga dia ngangkang tuh cerot 1, cerot 2 gitu kan.
Nggak tiba-tiba cerot nih, bayinya reject nih kan nggak gitu juga kan kayak. 11 anak kan ya ada jangka waktunya gitu loh, nggak gitu juga. Tapi orang-orang tuh kayak ini nih laki-laki zaman sekarang, apaan sih? Udah gitu fansnya Gen Halilintar juga sebel sama gue. Maksudnya gue kan menghargai keluarga mereka. Gue pingin seperti kalian punya banyak AdSense, bisa jalan kemana-mana ya kan. Gue pengen banget punya bayi lahir dari istri gue terus langsung teriak Asia. Kan gue juga pengen gitu. Nah fansnya Gen Halilintar tuh bilang ini lagi ngeledek ya, gue gak ngeledek. Gue seneng sama Gen Halilintar, gue temenan sama Atta. Ada lagi kemarin gue bikin SUCRD, stand up comedy Raditya Dika. Terus gue ngomongin soal, gue kesel ketika gue nonton Pengabdi Setan, dan ini true story ya. Gue kesel gue nonton Pengabdi Setan. Terus ada segerombolan cewek-cewek dan satu orang banci. Masuk ke bioskop, dan ketika tiap kali setannya itu mau keluar, dia akan memberitahu teman-temannya. Siap-siap, siap-siap. Ya. Itu si kan ganggu ya. Gua stand up soal itu. Tahu gak apa yang terjadi? Ada yang komen 2019 masih aja ngatain banci. Gue liat profilnya emang banci yang ngomong tapi maksud gue, lu kalau membedah joke itu, yang menjadi objek dari joke itu adalah orang yang berisik di bioskop. Kebetulan dia banci. Gak ada urusannya gue gak ngomongin dia, gue gak suka banci, gak ada masalah. Bukan itu gitu. Yang gue ngomongin adalah lu berisik di bioskop gitu loh. Nah gue klarifikasi lagi nih, gue ini suka banci. Enggak, maksudnya gue kayak enggak. Iya, ini terdengar sangat aneh sih. Cuma maksud gue menyukai keberadaan banci di sekitar gue. Karena harus kita akui banci itu seru. Gue kan industri film ya, gue selalu minta makeup artis banci. Karena lucu aja ada mereka. Nanti mereka berantem sama banci yang lain, ya kan? Mana kalau gitu sih Neng, ada segala macam gitu. Seru ngeliatin ya, kadang-kadang bisa dikagetin. Mereka pada latah kan biasanya kan. Dor, ayam gitu kan. Kalau cowok maco gak bisa. Dor, ayam. Gak bisa. Mana ayam? Ada ayam. Banci itu menyenangkan. Gak ada orang yang lebih mencintai banci daripada gue. Gue seneng. Jadi tolong ya teman-teman banci ya. Gak usah diambil hati gitu. Yang gue omongin adalah bukan bancinya. Tapi kelakuan orang yang nyebelin. Cuman susah di Indonesia karena apa ya? Pasti ada aja yang salah. Kadang-kadang kita ngebela orang yang seharusnya tidak merasa perlu dibela. Tapi kita yang repot. Kita yang bela mati-matian. Kemarin Deddy Corbuzier ngomongin gue, bikin video. Judulnya Artis Kaya Tapi Norak. Mukanya muka gue. Gue kaget banget ngeliat itu di trending kan. Kayak anjir nih apaan? Ini gue bikin marah Om Botak dari mana gue pikir. Terus gue nonton videonya ternyata ngomongin soal gue punya prinsip hidup minimalisme. Dimana gue akan membeli barang-barang yang gue perlu aja, yang punya nilai buat diri gue. Dia muji gue di situ. Jadi gue jarang sepemahaman sama orang, tapi gue sepaham sama Radit. Ada artis kaya yang norak. Tapi itu bukan ngomongin gue, cuma dijadiin judul mukanya muka gue. Banyak yang salah paham. Gue nulis tuh di situ. Om Ded, kirain Om Ded marahin aku. Hahaha. Gue bilang gitu. Komennya rame pada ngebelain gue. Emang Om Deddy itu kayak gitu. Dia gak tahu diri. Apaan sih gue bilang. Kayak. Gue gak merasa perlu dibela. Tapi makin lama makin banyak yang ngebela makin deg-degan gue. Dikiranya gue punya cyber army kan. Nanti Om Deddy salah sangka kan sama gue. Terus gue ketemu di jalan disundul kan gue gak tahu kan. Tiba-tiba kena hantaman beda tumpul kan. Perut gue cembung ke dalam gitu. Ngomong apa lu? Ngomong apa? Kan gitu. Anjir ya gue pernah satu acara sama Om Deddy ya. Pakai lampu begini. Beneran acara Telkomsel tuh gue duduk tuh. Anjir bener-bener ya. Terus pas gue duduk
dia berdiri kan. Gelap anjir semuanya. Badannya gede banget. Gue udah kaget banget. Begitu udah nengok sih lo lagi, waduh capek deh. Sorry ya Om Deddy kalau nonton ya, Om Deddy memang lampu taman yang paling keren deh. Kadang kita gak perlu ngebela orang itu gitu. Ngapain? Gue gak perlu dibela. Kenapa lu repot? Sama kayak pas David bikin ini nih, stand up ngerosting gue di Grand Final Suca 4. Dia bilang, Radit datang ke kawinan gue gak bawa amplop. Terus dibuka satu-satu amplop dari yang lain. Soimah paling gede bayarnya pakai dolar. Pas dia stand up itu gue malu setengah mati. Muka gue merah, gue nutup muka gini kan. Aduh malu banget. Selesai acara, gue saking gak enaknya sama David, gue gemeteran, gue deketin dia. Fit, tadi gue nonton stand up lo gitu. Ya kan kita satu acara. Sorry gue gak, sorry banget Fit, gue lupa gitu. Terus gue jelasin ke David kronologi yang sebenarnya. Jadi pas kawinannya dia itu, gue sama Anissa lupa bawa amplop. Terus pas di depan meja apa sih yang buat ngasih amplop itu, gue bilang nanti kita kasih ini aja, kasih microwave gitu kan. Dan gue lupa tuh bahwa gue pernah punya janji pada diri gue sendiri untuk beliin David Nurbianto microwave. Sampai akhirnya dia stand up, gue jadi inget. Terus gue bilang sama dia, Fit, bener Fit, gue akan beliin lo microwave. Terus dia ngerasa kayak seakan-akan gue itu ngasih microwave setelah dia ngomong. Dia bilang, enggak usah, gue tahu kok. Enggak, bener Fit, enggak, jangan ya. Akhirnya kita saling berdebat soal microwave dikasih apa enggak gitu. Akhirnya gue bilang sama asisten gue, udah lo hubungin asistennya David, tanya alamatnya, gak usah bilang kita mau kirim microwave gitu. Pokoknya lo hubungin aja. Akhirnya dikasih alamatnya, terus gue kirimin, selesai. Tapi di video itu banyak orang bilang David gak etis apa segala macam. Gue gak perlu dibela. Tapi orang-orang pada ngebelain gue. Gak penting banget gitu buat gue. Gimana ya, gue bikin stand up, banyak yang nitip tau gak? Ini YouTuber ya, yang benci sama YouTuber lain, pada DM gue. Radit, ngomongin Sai Halilintar dong. Gue gak punya masalah itu. Jadi menurut gue kayak, enggak, maksud gue gini, gue gak ada masalah sama Sai gitu. Banyak orang bilang dia norak, pakai jam palsu lah apa segala macem. Mamerin kekayaan. Buat gue, ya gak apa-apa. Dia umurnya masih 16 tahun. Otak dia belum tumbuh dengan sempurna. Itu masih trapesium itu. Biarin aja dia norak, masih umurnya gitu. Kita lihat loh banyak di SMA teman-teman kita ya, kalian semua pernah SMA kan. Pasti pernah lah punya temen norak kayak dia gitu yang pamerin kekayaan, yang bilangnya sepatu belinya di Prancis padahal di mana gitu. Biasa aja gitu, udah Sai biarin aja. Ada lagi yang nitip, Kimi Hime. Ya gue riset dong. Gue nonton Kimi Hime. Buat di sini yang nggak tahu dan rata-rata mungkin perempuan, Kimi Hime itu adalah YouTuber yang dadanya istimewa. Thumbnailnya itu dadanya biasanya. Dan judul-judul videonya itu memberi harapan. Kayak misalnya astaga muncrat di luar gitu. Padahal lagi main Mobile Legend. Maksudnya adalah si MM-nya, marksman-nya tuh muncratin apa gitu. Cuman buat dia jadi kayak gitu. Dan anehnya cowok-cowok tuh suka padahal mereka tahu mereka ditipu. Jadi contoh sesungguhnya PHP adalah Kimi Hime menurut gue. Lo berharap dan kecewa, sekali lagi kecewa. Gue bilang gak mau, gue gak mau ngomongin dia. Tapi gue bilang semua orang, kalau gue mau ngomongin mereka. Kayak Young Lex abis banget di stand up gue yang kemarin tuh SUCRD. Tapi gue foto tempatnya, gue kasih lihat. Gue punya line-nya dia, gue fotoin tempatnya, gue kasih lihat, ini mikrofon gue, ini buku materi gue, ini tempatnya, gue kirim semua ke dia. Gue minta izin sama dia, gue bilang, gue bilang. Young Lex kan. Jadi panggilnya apa dong? Yang dong. Gue bilang.
Lama gak dijawab, terus dia balas. Ya beb, dia bilang, loh. Duh pacaran sama komodo gue aja. Gue bilang sama dia, gue mau stand up nih ngomongin lu gimana? Gue bilang, gak apa-apa bang, selama kitanya asik-asik aja. Akhirnya gue ngomongin kan, mungkin sekarang menyesal, gue gak tahu. Gue taruh dong tuh video, jebret, trending dong. Trending nomor 1 waktu itu, ngomongin dia, gue kata-katain kan. Biasanya kalau gue ngeledekin YouTuber atau siapapun, ada fans yang ngebela. Ini semua mendukung. Aneh banget tuh. Sebenci itu manusia-manusia ini. Awkarin gue juga ngata-ngatain dia, wah puas banget gue. Karena stand up comedy itu masalah kegelisahan. Dan gue ngomongin Awkarin kan, gue bilang, Awkarin nyanyinya kayak orang lagi ngelem. Kau selalu cari yang lebih, gitu kan. Gue taruh, trending juga nomor 1 dong. Tapi, gue belum minta izin sama dia. Karena gue gak punya nomornya dia, gue gak tahu cara ngubunginnya. Gue sempat mikir ini gue upload atau tidak di antara stand up yang lain. Mikirnya lumayan lama tuh. Ada kali 10 menit apa gue mikir kayak upload ya. Terus gue baru ingat gue tahu IG-nya. Gue DM dia. Kak Awkarin Radit nih. Biar ngerasa dihormati. Kak Awkarin. Mau bikin stand up soal kakak. Jangan baper ya gue bilang. Berkenan atau tidak gue bilang. 3 biji gue gue tulis ada 3 baris gitu. Sama dia gak dibales. Malamnya gue DM lagi. Bagi foto seksi dong dikirim. Gak dibalas loh. 3 DM gue itu gak dibalas sama dia. Sampai akhirnya gue mikir, ya tapi gimana ya. Menurut gue premisnya aman. Premisnya adalah gue merasa Awkarin mungkin salah di manage. Sebenarnya suaranya bagus. Tapi ya mungkin arahannya aja salah, gue bilang kayak gitu. Kayaknya aman deh gue pikir kan. Akhirnya gue upload aja, bodo amat lah gue upload. Trending juga nomor 1. Tapi deg-degannya itu. Karena gue tahu pasti ada temennya yang ngirimin, ngasih apa segala macam. Gue pantengin itu IG-nya dia semalaman. Gue lihat kan IG story-nya, wah capek banget pak. Satu. Ini online shop favoritku. Lagi ini banyak amat favoritnya si kampret. Semuanya favoritnya dia online shop. Sampai gue nemu satu IG story. Dia lagi makan sate. Di apartemen siapa gue gak tahu. Dia lagi makan sate. Di videoin sama dia, satenya enak. Terus kameranya sedikit berputar, set. Lagi nonton gue stand up ngomongin dia. Tapi gak diomongin sama sekali. Jadi cuman kayak satenya enak, set, udah gitu. Terus gue ngeliat, apa maksudnya? Ini kan udah kayak pesaing war kan. Ini orang apa ini maksud dia nih? Apa maksud dia? Dia ngasih kode apa gitu? Apa ada pesan rahasia akan kuhancurkan hidupmu Radit? Apa tuh? Kan gue jadi itu lebih apa ya? Lebih ngeselin daripada dia bilang, gue gak suka diomongin Radit. Kan itu kan gue jelas gue tahu dia gak suka sama gue. Oke fine selesai gitu. Ini kan kayak maksudnya apa ini? Akhirnya gue ada kali 2 bulan gue uring-uringan. Karena gak enak loh, gue gak suka musuhan sama orang. Gue bener-bener gak suka musuhan sama orang. Sebut gue tuh kayak aneh banget. Dan Awkarin pula lagi kan. Kayak ya udah lah gue akhirnya ya. Berapa 2 bulan setelah itu. Gue ada acara namanya dari tix.id. Gue ada acara, gue biasanya kalau ada kerjaan gue kadang gak tahu gue disuruh ngapain. Jadi gue datang aja tiba-tiba dijelasin nanti ada influencer bergantian naik helikopter. Dia bilang gitu. Untuk nonton Mission Impossible, dia bilang kayak gitu. Terus gue duduk, gue nanya, nanti siapa aja yang datang hari ini? Gitu. Terus dia panitianya ngasih lihat listnya. Yang pertama Ria Ricis, Cici gue bilang. Terus ya
Astaga. Yang kedua Kemal Palevi. Yang ketiga Awkarin. Wah gue langsung mundur, aduh gimana nih? Gue akan ketemu Awkarin. Kita akan berjumpa. Setelah insiden gue ngata-ngatain dia yang dilihat. Hampir 3 juta masyarakat Indonesia gue akan bertemu dengan orangnya langsung. Apa yang akan terjadi kan? Gue deg-degan. Gue nunggu, gue datang paling awal tuh. Nunggu sejam, 2 jam tiba-tiba dari pintu berisik tuh. Gue langsung lihat, gak tau Ria Ricis lagi mabok squishy. Mana minum gue? Gitu. Ria Ricis jackpot ya. Gue ketemu Ricis gitu. Cis apa kabar? Gitu. Tos-tosan, duduk depan gue. Bang Radit ya bentar lagi subscriber aku ngalahin abang loh, diem loh. Gue gak butuh informasi itu. Kemal Palevi datang, woi kayaknya cungkring gitu kan. Dit, apa kabar Dit? Baik Kemal, lo gimana apa kabar? Masih sibuk jadi sampah masyarakat? Masih gitu. Duduk. Gitu. Terus tiba-tiba gue dengar. Semua hening. Ngelihat ke pintu masuk. Disitulah bercahaya, ada Awkarin datang. Lengkap dengan orang-orangannya dia di sekeliling dia. Tapi jaga-jagain dia gitu kan. Terus dia jalan. Dia ngeliat Ricis disalamin, ternyata kenal. Cis, apa kabar? Iya, Awkarin. Tos-tosan. Sama Kemal, tos-tosan. Pas di depan gue, dia ngelewatin gue. Terus dia duduk. Psy-war nih, udah dimulai. Psy-war. Dia duduk, gue diam. Nggak bisa nih. Gue harus jadi orang yang lebih dewasa. Harus gue duluan yang ngomong ke dia. Akhirnya Awkarin di situ, gue samperin di belakangnya dia. Gue berusaha agar dia ngerasa ada hawa-hawa gue, jadi dia nengok gitu. Tapi enggak, gue jadi dia diam. Terus gue colek, gue bilang. Awkarin, kan Awkarin. Yang Rek gak boleh dipanggil Yang. Masa Awkarin gak boleh dipanggil Kan Awkarin namanya. Masa awak? Kan gak ngomong. Awak? Kan gak ngomong. Aduh awak Arin. Terus dia nengok gitu. Terus ya namanya juga gue mencoba mencairkan suasana ya. Oke, Awkarin gitu. Oh iya Radit, dia bilang gitu. Terus gue duduk sebelah dia, so cool aja, so asik gitu kayak. Gue lihat lu udah lihat stand up gue ya, seru ya gitu. Dia bilang, haha seru. Apaan ya? Psy-war lagi kan kayak. Tapi untungnya gue pinter. Cara untuk meluruhkan ego seorang selebritis adalah dengan ngajak dia foto. Terus gue bilang sama dia, boleh gak? Lo mau gak kalau misalnya gue minta foto, terus gue taruh di IG gue, boleh gak Awkarin? Oh iya boleh, dia bilang. Terus kita foto berdua, cekrek. Terus ditaruh di IG gue upload. Terus gue kasih caption, lagi ada Awkarin nih, apa gue stand up depan dia ya? Haha. So asik. Aha. Tapi gue baru nyadar itu analoginya kayak gue lagi ngendarain mobil, terus nabrak orangnya sekarat, apa gue tabrak lagi ya gitu. Segitu. Belum mati. Masa gitu? Gak taunya dia asik. Dijawab dong. Dia komen di foto itu. Dia bilang, stand upin aja, tanda seru. Terus gue di follow. Akhirnya gue follow back dia. Kita DM-DMan sekarang jadi istri kedua gue. Anaknya setengah kuda dong. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya orang tuh harus relax gitu. Orang harus relax aja dalam ngapa-ngapain. Lo kalau misalnya gue ngomongin Awkarin bukan berarti gue juga berantem sama dia. Gue ngomongin Yang Lek bukan berarti itu.
gue dikata-katain David Nurbianto bukan berarti gue sebel sama dia dan lo harus ngebela gue juga. Enggak, karena orang kita tuh kurang rileks. Netizen kita tuh suka terlalu banyak ikut campur. Karena gue, prinsip hidup gue tuh sederhana. Gue gak mau tahu urusan orang dan gue gak mau orang tahu urusan gue, gampang. Ketika Gading sama Giselle itu cerai dan beritanya itu baru pertama kali keluar, di hari itu juga Gading WhatsApp gue untuk nanyain hal yang lain. Tapi gue gak nanya tuh, lo cerai kenapa bro? Kan gak mungkin dong. Enggak tuh, bodoh amat. Orang-orang pada nyari alasannya, gue yang WhatsAppan sama dia gak peduli. Tapi yang terjadi apa? Orang-orang pada sotoy. Bahkan yang paling goblok ya, di IG-nya Giselle ada yang bilang, ini pasti settingan. Buktinya dia bilang, mereka tidak pernah berantem di Instagram. Suami istri goblok macam apa? Yang ketika mereka berantem, kamu, kita bumerang dulu, kan gak mungkin. Kan goblok banget ya. Gak mungkin lah. Netizen, maksud gue, ya udahlah, tapi gak usah terlalu gitulah. Sekarang ya, orang hamil aja dihitung loh. Banyak artis-artis yang hamil, selamat ya hamil, hitung tanggal tanggal kawinnya berapa, dicek hamil duluan apa enggak. Kan aneh banget. Komentar-komentar itu buat gue kalau gue sih bisa santai. Gue gak tahu kalau teman-teman yang lain. Gue lamaran nih misalnya. Ini demi Allah ya. Ketika gue lamaran, gue gak bohong nih. Gue ngerasa ganteng banget. Objektif. Karena sehari-hari gue kayak mas-mas biasa gitu kan. Cuman pas lamaran gue merasa gue didandanin, rambut gue rapi, ya kan. Badan gue pas lagi kurus-kurusnya. Gue ngerasa ganteng banget hari itu. Cuman pas gue posting foto gue, orang-orang komennya, bang jas lamarannya kayak alma mater gue kan. Bang syuting film apa bang, masa gitu sih? Gue setengah mati loh berusaha untuk ganteng, bahkan infotainment gue undang. Tadi gue agak males ngundang infotainment, tapi gue rasa ya udahlah biar seru kan nih acara bareng-bareng juga. Gue undang infotainment, gue diwawancara. Besoknya gue langsung nyari dong. Ada gak yang ngomongin gue ganteng? Berita di infotainment yang keluar. Lamaran. Raditya Dika membuktikan bahwa cowok humoris mengalahkan cowok ganteng. Berarti kan gue jelek ya. Gue mendingan ganteng daripada humoris gue. Berarti kan gue jelek ya. Ada lagi. Raditya Dika lamaran. Simak 5 foto mantannya yang ternyata cantik. Kok harus ada yang ternyata? Seakan-akan gue busuk banget gitu. Saking keselnya gue Google sendiri loh, manual. Raditya spasi. Dika spasi, ganteng spasi, lamaran enter. Ada dong beritanya di kapan lagi? Raditya Dika lamaran, foto-foto Edgar adanya yang ganteng. Edgar mana ya? Edgar juga di sini ya? Edgar. Emang ganteng sih Edgar. Menurut gue, masa lu gak mau ngasih kebahagiaan di diri gue gitu ya? Tapi infotainment emang kayak gitu sih ya. Gue inget banget tuh pas kucing gue mati tuh. Siping. Kucing gue mati, infotainment datang ke rumah gue. Terus dia pengen banget nyari berita dari gue. Dia berusaha sekuat tenaga bikin gue nangis. Tapi jadinya aneh gitu. Duduk di ruang tamu gue kan. Mas Radit. Ya gue bilang. Mas Radit apakah ada firasat dari kelakuan kucing Mas Radit sebelum dia meninggal? Ya enggak, masa dia tiap hari pakai baju hitam kan enggak. Berusaha sekuat tenaga membuat diri gue nangis. Padahal gue orangnya gak gampang terharu. Gue tuh orang yang sangat tidak emosional. Gue tuh orang yang lempeng, datar, makin tua, makin males, makin lemes. Gue bahkan ya, ini rahasia besar yang gue kasih tahu di sini ya. Ini ada Anissa juga, Anissa mana ya? Anissa, oh iya.
Ada Anissa juga ya. Gue gak pernah ngelamar istri gue. Kalau orang-orang lain itu, artis-artis lain kan, candlelight dinner, terus dia ngelihat ceweknya. Terus tiba-tiba musik romantis berubah di di restoran itu. Terus dia berlutut, ya kan. Ngeluarin cincin. Will you marry me? Oh sayang. Tapi sempat IG story kan biasanya, oh sayang. Pada pamer kan. Kalau gue enggak, gue waktu itu lagi nyetir bareng dia dari Pondok Indah Mall. Terus gue nyetir, gue bilang kayaknya kita nikah kali ya. Oh iya oke, ayo sip, udah kelar. Dan gue gak tahu itu salah. Sampai akhirnya kesalahannya menghantui gue sampai sekarang loh. Kalau dia lihat film romantis yang ceweknya dilamar, dia tuh mereka bisa. Mereka itu fiktif. Yang paling tau gak apa? Ini masuk Line Today ini. Ada cowok ngelamar ceweknya pakai billboard di jalan Kuningan, di Kuningan tuh ya. Di jalan apa namanya? Rasuna ya? Hah? Gatot Subroto. Ada cowok ngelamar pacarnya pakai billboard segede-gede gaban. Will you marry me sayang gitu kan gue liat. Ini orang kayak itu akan membekas sekali di gua kan. Dia juga gak mikir perasaan jomblo-jomblo yang lewat di bawahnya gitu. Kayak gua gak ada harapan tabrakin diri ke mobil kan gak. Pakailah buat catering lah duitnya lah. Gimana sih? Maksud gue biasa-biasa aja, santai-santai aja gitu. Tapi gue tahu juga gue salah kayaknya. Ya abis buat gue gak penting banget sih. Maksudnya ngelamar aja lah. Ngasih cincin ngasih aja nih, udah kelar kan ya. Gak usah pakai will you marry me. Belum lagi kok dijawabnya, kayaknya enggak deh. Kan malu ya. Kan malu kan, mendingan langsung aja, lo mau nikahin gue gak? Oh mau, oh yaudah sip. Udah kelar gitu. Will you marry me itu kan ada resiko ditolak gitu. Belum lagi, dan ada kejadian-kejadian yang menurut gue penuh resiko. Misalnya gini, temen gue pernah ya, di restoran Itali. Cincinnya ditaruh di pasta. Jadi dia makan spaghetti, cincinnya ditaruh di pasta punya ceweknya. Ceweknya makan dengan harapan bahwa ketika makan, lutuk. Apaan nih? Oh cincin. Ya kan? Oh. Selalu berlutut, will you marry me gitu. Tapi bisa dibayangin gak betapa berbahayanya adegan itu ya. Karena kalau cincinnya ketelan kan gimana ya? Bayangin gak sih kalau cincinnya ketelan gitu. Terus cowoknya ngeliatin, ini makanannya kok habis. Kok makanannya habis ya? Ngelenteng-ngelenteng. Habis makanannya sayang? Iya habis sayang. Kamu tadi ngerasa ada yang ganjel gitu gak? Tadi ada sih kayak apa itu ya kayak batu gitu aku telan. Kamu boleh berak gak sayang? Nanti. Makan tuh cincin bau. Gak usah banyak ide deh. Biasa aja. Ora tau gak? Biasa aja. Abis gimana ya? Gue orang yang simple. Gue pengen semuanya dalam hidup gue sederhana-sederhana aja. Gue nikah pengen yang sederhana. Gue gak pengen nikah di hotel mahal segala macem bayar berapa gitu. Gak pengen gue. Gue pengen sederhana aja. Kita menikah, gampang-gampang aja. Alfamart Pejaten ayo. Gak apa-apa. Parkiran gampang. Makanan habis ada Markobar, udah kelar kan. Ada orang masuk, nyokap gue salaman mau sekalian isi pulsa kan gampang lah udah kayak. Ada bisnis tambahan, ada sampingan. Gampang-gampang aja. Cuman gak bisa. Gue ngerasa orang yang gampang tapi orang-orang sekeliling gue kayak, gue cerita ke temen gue kan. Gue nikah di mana ya? Seorang Raditya Dika sih lah. Kok jadi gue ada badan yang beda gitu. Seharusnya di hotel ini, hotel itu. Terus akhirnya gue, gak ngebuk apa. Gue sempat kepikiran mau ngebuk Kartika Chandra. Hotel Kartika Chandra. Tadi mau ngebuk, gue ngeliat tempatnya, gue balik lagi. Temen gue bilang, lo nikah di mana jadinya Kartika Chandra? Masa seorang Raditya Dika, ini apaan sih? Siapa sih Raditya Dika ini? Gue jadi penasaran. Kayak gimana sih kan gue bingung kan.
Ngerepotin hidup gue banget nih Raditya Dika ya. Untungnya ada waktu itu Ritz Carlton ada yang mau nikah terus batal tanggalnya kosong. Akhirnya gue ambil jadi gue menikah di atas tangisan orang. Akhirnya gue di Ritz Carlton kan, hotel bintang 5. Ya udahlah gitu. Mulailah gue nyari-nyari kan. Terus teman-teman gue mulai kan kasak-kusuk gitu. Kawinan lu tuh harus bagus. Seorang Raditya Dika, diem lu siapa sih Raditya Dika? Gue akhirnya ngikut teman-teman gue kawinan kan. Ya Allah ya Robi, ternyata dijudge sedemikian rupa ya. Gue jarang datang ke kawinan ya. Tapi ketika gue datang gue ngeliat betapa pedesnya mulut orang-orang Indonesia. Karena gue ikut sama temen gue, terus temen gue datang. Nyobain makanannya satu-satu. Dan itu ternyata gue gak tahu lu kayak gini juga apa enggak ya. Karena teman-teman gue mereka menilai nikahan dari makanannya. Dan itu lazim ternyata. Jadi mereka nyobain. Ada somai, gue ingat banget nih makan somai. Somainya gak enak. Pasti ikan sapu-sapu. Ini kawinan orang. Lu datang syukur kalau diundang, kenapa lu hina-hina? Wah gila gue stres banget, gue ngeliat, wah di kawinan gue gimana ini? Mana emang mau gue pakai lagi ikan sapu-sapu ya? Biar murah kan? Terus datang lagi kawinan orang. Temen gue bilang, ih lihat tuh make upnya. Kenapa make upnya? Kayak ani-ani dia bilang gitu. Jelek banget gitu. Wah gue stres banget sumpah ini gimana gitu. Akhirnya gue bilang sama Anissa kan, aku akan nyariin kamu make up artis yang terbaik. Dia bilang. Ya udah ini 20 juta. Siapa ini make up artis? 20 juta. Dan bedaknya terbuat dari emas macam apa yang akan ditaburkan di muka kamu? Apakah ada minyak bumi di antara eyeliner yang dia pakai? Siapa orang yang berani-beraninya minta 20 juta buat nyoreng-nyoreng ke muka kamu? Kamu gak ngerti. Make up artis nikahan yang mahal itu yang bagus adalah yang bikin muka aku jadi beda. Kenapa? Kenapa itu dianggap bagus ketika aku tidak bisa mengenali kamu siapa? Bukankah itu buruk? Ketika gue nyalamin tamu, ini siapa ini? Siapa perempuan ini? Oh, siapa kamu? Lepas topeng kamu. Kenapa makeup yang baik itu yang dianggap makeupnya bisa bikin orang pangling? Bukan itu membingungkan semua tamu? Ketika tamu masuk, ini kan siapa ya? Gue yakin nih pasti ada yang komen makeup artis, Anda tidak tahu apa-apa, pasti gitu nanti tuh. Ya mau gimana dong, masa makeup artis yang bagus adalah yang bikin mukanya jadi beda? Ya gimana ya? Maksud gue kalau mau sini deh lo kasih gue 200 ribu, gue beliin helm full face, kelar udah. Taruh udah. Kamu siapa ya? Aku tidak bisa melihat kamu di balik helm itu. Wow beda sekali. Kamu terlihat lebih tebal. Dan tahan jatuh. Makanan juga tuh, aduh makanan ya Allah ya Robi. Semua orang bilang ke gue, kalau nikah makanan itu harus cukup. Karena kalau makanannya gak cukup, malunya seumur hidup. Gimana gak tegang coba orang digituin? Yang terjadi adalah ketika di atas panggung gue nyalamin orang, gue lihat makan gak nih? Siapa lagi nih anak ketiga? Siapa lagi nih si kampret nih? Kambing guling habis, gue gitu-gituin aja. Kambing guling itu kenapa selalu jadi primadona ya kalau lagi kawinan ya? Gue pernah datang ke kawinan nih, kambing gulingnya, bahkan nih MC-nya baru bilang nih, pengantin akan memasuki ruangan acara, itu orang di depan kambing guling udah ngantri.
Mereka gak peduli. Hadirin disilakan bersalaman, mau ngantri ya udah. Dan itu chaos loh. Chaos banget, karena banyak banget yang mau akhirnya dikudeta sama tamu. Gila gak lo? Bener-bener diambil semuanya, dibagi-bagiin. Nih apaan sih gitu. Akhirnya gue pilih makanan yang enak-enak. Tapi tahu gak apa, ketika malam-malam gue buka amplop ada ya yang ngasih 10.000. Kan gila gak lo? 10.000 perak. 10.000 perak. Itu kan pasti ada diskusi di antara pasangan ini kan. Kita diundang Radit loh, kita termasuk di antara 1.000 orang yang diundang. Wow, seru sekali, kita kasih berapa? Ceban, masa gitu? Lu mikir dikit dong. Sakit jiwa ya orang-orang ya. Waduh, untuk orang yang introvert dan antisosial kayak gue, kawinan bener-bener pusing banget gue, gila banyak banget orangnya. Kaki gue pegel banget lagi. Tapi kita gak bisa duduk, kan orang ngantri panjang banget. Jadi akhirnya gue bikin salaman yang membuat gue tidak terlalu pegel gitu ya. Pas salaman sama orang gue gini dikit, gini dikit. Jadi kayak nyari tortor gue lama-lama. Sementara Anissa ngeliatin gue, kamu ngapain sih? Gue ngeliat dia, kamu siapa ya? Mukanya beda. Karena kawinan tuh norak gitu. Kalau gue ngerasa tuh kawinan tuh apa ya? Ya untung gue udah melewati itu semua ya. Karena gue kerjaannya dulu tuh ngata-ngatain kawinan gue. Datang ke kawinan orang terus gue kata-katain aja orang gitu. Ada orang ngantri gue lihat nih pasti orang yang bokernya jongkok nih. Gue gitu-gituin aja udah. Kalau sama Anissa ke kawinan orang ya. Baru naik lift nih. Ke depan nih gue bilang. Pasti ada nih foto prewed yang nunjuk-nunjuk awan. Bener dong kan? Terus saya pasangan-pasangan yang sok berbahagia padahal dipaksa. Senyum menunjuk awan. Entah apa dalam pikirannya dia, awan itu bagus. Setiap kawinan dong. Pasti gue ledekin, lihat nih nanti ada lagi nih orang nunjuk awan. Gue lihat lagi, nunjuk awan lagi, goblok. Norak. Pas gue prewed dong. Foto Mas Radit, ya foto Mas Radit, keluar. Feeling gue udah gak enak. Nunjuk awan. Tidak! Jangan kecewakan aku jariku. Tunjuk awan. Si Anissa apaan sih? Kenapa harus nunjuk awan? Gue debat sama dia terus dia bilang, kamu gak tahu. Ini fotografer, udah foto banyak banget orang dan semua nunjuk awan. Ternyata ini kampretnya bertanggung jawab nih. Terhadap banyaknya adegan-adegan nunjuk awan. Gila ya orang-orangnya. Gue paling gak suka tau gak apa? Kalau misalnya abis nikah terus semua orang jadi jorok. Karena orang-orang tuh selalu ngomongin malam pertama. Kesannya porno aja di kepala mereka kok udah nikah gitu. Itu pas gue turun panggung ya. Temen gue dari SMA tiba-tiba langsung nyamperin gue. Langsung malam pertama nih dia bilang. Apaan sih gue bilang. Colok. Dia bilang. Emang istri gue powerbank Vivan? Ini gue kasih tahu aja rahasianya ya. Orang yang nikah itu pasti terlalu capek untuk berpikiran yang aneh-aneh. Untuk mesum-mesum gitu udah gak kepikiran sama sekali. Karena capek berdiri salaman sama orang. Gue sama Nisa pas malam pertama cuman ngobrol berdua terus gosipin orang. Si itu bukannya simpanannya ini, iya kok dia datang sama gitu. Bener loh. Ini loh aneh loh, udah punya pacar simpanan tapi datang kan aneh gitu. Terus kita ngobrolin udah gitu aja. Jadi gak ada yang perlu apa ya. Gak usah sejorok itulah berpikiran yang aneh-aneh gitu. Dan ketika udah nikah, waduh cobaannya. Kalau kita sih gak ada masalah. Tapi netizennya itu
apa ya, ini agak sedih sih gue ceritainnya. Jadi ketika 2 bulan kita nikah, gue pulang, Anissa lagi nangis di tempat tidur. Nangis gitu, terus gue nanya, kamu kenapa gitu. Ternyata ada yang komen di IG-nya dia, 2 bulan nikah kok belum punya anak, mandul ya. Dia bilang. Terus dia kasih lihat, ini komennya dia, gue lihat, kok ini peninggi badan? Oh bukan atasnya doang. Oh iya, hampir aku beli gue bilang. Yang kemarin gak berhasil soalnya. Dia nangis, 2 bulan nikah, gak hamil-hamil mandul ya. Saat itu juga gue hamilin. Dan gue kasih nama netizen sekarang ini. Cuman, apa ya, sebagai orang yang nggak punya perasaan, gue mendapatkan kabar istri gue hamil itu bingung. Situasinya tuh gue baru mau berangkat ke Suca, lagi mau ke stand up comedy academy di Indosiar. Gue bangun terus istri gue udah di samping kasur, tangannya udah di belakang. Terus gue lihat, kamu kenapa gitu? Gue kira dia lagi latihan upacara atau apa ya. Proklamasi. Masa gitu? Kamu kenapa? Dia juga kayaknya gak bisa ngomong apa-apa, dia cuma ngasih. Ini dia bilang. Terus gue lihat, apa ini? Gue bilang. Ini test pack. Lihat, ada apa di tengah itu? Terus gue lihat, ada muka Atta Halilintar. Bukan. Oh siap. Terus dia bilang, garisnya 2. Kenapa kalau garisnya 2? Aku hamil. Terus gue bilang, aku harus kerja. Bagus. Ya emang telat gue saat itu ya, gimana dong? Maksud gue, akhirnya gue bilang sama dia, gue juga gak tahu memprosesnya kayak gimana. Ini istri gue hamil, tapi kan gue udah nikah. Tapi ya udah. Kecuali kalau kita belum nikah, dia gak gue apa-apain, tiba-tiba aku hamil. Aku bisa gitu kan. Tapi ini kan udah nikah kan, jadi gue, ya bagus gue bilang. Pertahankan lah. Gue harus. Terus dia bilang, ini gimana nih? Aku juga gak tahu gitu. Ini gimana gak tahu, aku telat. Aduh. So, akhirnya ya udah deh, kamu ke KMC kan, Kemang Medical Center tuh dekat rumah. Kamu ke sana, kamu cek beneran gak ada bayi, ada janinnya atau tidak gitu. Iya, terus gue pergi kerja ya kan. Nah pas gue pergi, gue kepikiran gitu. Anjir nih bener hamil ya. Gue masih belum memproses itu semua kan, karena gue ngantuk habis main Monster Hunter kemarin malamnya gitu. Jadi kayak masih kayak nanti malam mau hunting apa gitu kayak bingung. Terus gue nyampe Indosiar kan. Nyampe Indosiar, duduk di sebelah Eko Patrio. Jadi sebelah gue kan. Terus ya gue merasa harus cerita gitu. Mas Eko gue bilang, ya kenapa Dit? Enggak, ini kalau misalnya istri cek, terus ternyata ada 2 garis di test pack itu gimana? Dia kaget gitu kan. Dia meluk gue, kayak selamat ya Radit, selamat kamu jadi bapak. Terus gue, apaan sih gue? Kenapa jadi dia yang heboh? Jangan-jangan anak dia lagi kan. Gue kaget kan, kayak selamat ya Radit. Iya mas, selamat ya mas. Apa ya? Kenapa orang happy banget ya? Terus gue kayak, mungkin gue seharusnya juga happy kan? Kayak terus Anissa nelpon gue bilang, iya kata dokter ada. Dia bilang gitu. Ada apa? Gue bilang. Ada kantong janinnya gitu. Apa itu kantong janin? Tempat janin berkantung itu tidak menjelaskan apa-apa. Informasi yang tidak perlu.
Enggak, itu jadi janinnya akan ada di dalam kantong itu. Masih sama, gue bilang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya nanti janin akan tumbuh gitu. Tapi belum sekarang. Jadi gimana? Jadi masih ada kantongnya. Jadi spermaku berubah menjadi kantong. Maksudnya apa sih gitu? Enggak. Jadi itu ada kantongnya dulu, nanti janinnya masuk ke dalam. Di mana dia sekarang gue bilang? Apa dia lagi di pankreas apa gimana tuh kayak? Kan gue bingung ya. Ada kantongnya tapi nggak ada janinnya, di mana-mana ada kantong ada isi kan? Enggak, itu bisa aja nanti jadi hamil anggur. Apalagi hamil anggur? Iya bisa aja nanti cuma kantongnya doang gitu. Oh ya udah akhirnya gue, ya gimana ya, gue nggak mau berharap banyak-banyak juga ya, dalam artian kayak ntar tahu gak sih kalau lo udah punya harapan ketinggian terus tapi akhirnya nggak jadi gitu kan, pasti sedihnya ampun-ampunan kan. Jadi buat gue kayak oh ya udah gitu. Tapi beritanya udah nyebar. Gara-gara gue ngomong ke Mas Eko gitu, ada yang dengar sebelah kiri ya kan. Gue lupa tuh siapa yang denger, G kalau nggak salah gitu. Cerita-cerita segala macem, rame kan. Tiba-tiba Radit selamat bentar, cuman kantong gue bilang. Ini baru kantong teman-teman. Dia masih di pankreas, sabar. Mungkin dia tersesat di 12 jari, sabar. Ini masih kantong, belum ada isinya gitu. Orang-orang juga udah euforia duluan gitu kan. Dikasih nama apa segala macam. Gue lagi main Monster Hunter, apa gue kasih nama salah satu monster, gue pikir kayak apa ya gitu. Terus pas gue nyampe ke rumah, karena gue lagi-lagi mikir nih cuman kantong kan. Ya kantong doang gitu, jadi belum ada isinya. Tapi Anissa tuh udah kayak, pas gue masuk dia senyum-senyum gitu. Gue senyum juga gitu. Gue bingung kan, senyum juga. Terus dia duduk gitu, megang tangan gue. Kamu happy gak? Dia bilang. Terus gue megang tangan dia, di saat inilah gue bersyukur gue aktor. Gue yang... Aku bahagia sekali sayang, untuk punya kantong itu. Senyum. Terus dia ngeliat gue, terus dia bilang, aku tadi nangis loh, pas tahu. Oh ya, gue bilang. Kamu juga nangis gak? Hampir nangis sih kamu, Mas Eko, tapi ya. Habisnya mau gimana kan? Tapi ternyata kantong janin itu akhirnya terisi janin. Ada bayi kecil di dalamnya ketika gue pergi ke dokter ya. Kita nyari dokter ya. Akhirnya ketemu dokter yang melahirkan gue pas gue kecil. Yang ngebantu nyokap gue ngelahirin. Ini siapa ibu gue? Ya dokter yang ngebantu lahiran ibu gue. Namanya dokter Toto. Terus gue dateng, dokter. Oi, apa sih? Kenapa gue receh? Aneh banget. Datang, dokter gitu. Iya dia bilang. Dokter juga gak gitu ya. Dokter macam apa yang dokter? Ya. Dokter jawabnya apa sih biasanya bingung deh. Ini urusan ini gak kelar-kelar nih. Cuman urusan dokter ngejawab apa doang loh. Dokter. Ya silakan. Oh gitu ya. Dokter gitu kan. Terus. Ya masih lo di sini lo. Masih lo udah 2 menit lo. Emang nih ya. Cuman masalah dokter ngejawab doang lama banget. Ya Allah ya Robi apaan sih? Anggap aja sudah menyapa. Ya kita potong bagian itu ya. Tiba-tiba time frame-nya berubah ya. Sudah duduk gitu. Pas lagi duduk, dokter. Ya, wah kamu nyapa lagi dong. Gak bisa. Si dokter harus menjawab. Kita harus pecahkan sama-sama. Bagaimana cara dia menjawab gue? Dokter. Ya dia bilang,
Terus gue bilang kan ini dokter yang ngebidanin, bukan ngebidanin, apa istilahnya ya? Ngebantuin nyokap gue. Dok, objinnya nyokap gue gitu. Masih inget saya nggak? Gue bilang. Siapa ya? Dia bilang. Saya dulu lahir dokter bantuin. Oh iya, iya. Agak beda ya? Iya dokter. Emang beda. Saya agak berubah sih. Dulu kayak jenglot gitu sekarang ya. Ya gimana nih dia bilang. Ini istri saya dokter, gue bilang. Oh iya terus kenalan sama Anissa gitu. Mau cek kandungannya gue bilang. Terus tanya-tanya kan. Apakah ibu Anissa sering muntah? Terus si Anissa cerita. Iya dok aku tiap pagi muntah dia bilang. Muntahnya itu pas bangun atau habis makan gitu. Biasanya sih saya bangun, suami saya bangun, itu belum muntah. Akhirnya gak enak kalian tahu ya. Tapi habis itu suami saya berangkat kerja, dia meluk saya, setelah itu saya muntah. Terus gue kayak, ini anaknya apa saya dok? Yang jadi sumber masalahnya. Itu biasa, dia bilang gitu. Mencoba menenangkan hati gue. Biasa. Ayo kita cek dulu gitu kan. Silakan duduk gitu. Terus dia gandeng gue. Bukan saya yang hamil dok, ini saya buncit doang dok. Ini paling kotoran doang dok ya. Istri saya berdiri. Terus dikasih jelly sama dia. Gelia gitu. Oki jelly drink apa-apa gue lupa deh kayak ada manis-manisnya lah pokoknya. Ditaruh gitu. Terus di USG anak gue. Dan gue ngeliat loh. Bentuk di USG itu hitam putih kan. Terus gue ngeliat konturnya segala macem. Terus gue ngeliat ya ampun dok. Anak saya cowok ya. Itu kepalanya saya kira titit dok. Saya gede banget dok. Kaget loh saya dok. Saya pikir anak saya gelepak gitu kayak. Keturunan bapaknya bahkan kita gak tahu. Itu palanya dia bilang, oh palanya. Siap dok. Nih lihat palanya, ini hidungnya, dia bilang gitu. Tangannya, dia bilang ini tangannya, kakinya gitu kan. Terus dia ngasih denger suara jantungnya gitu. Mau gak? Mau denger gak? Mau dok, dia bilang. Terus pas dikasih denger, duk. Nasi goreng gitu ya. Jualan di sini. Duk gitu kan. Wah pas gue denger itu, gue nangis loh. Bener-bener nangis gitu. Aduh biaya kuliah, biaya sekolah. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ngasih dia makan. Pulsa internet. iPhone baru. Deg-deg gitu. Gue nangis terus. Gue meluk istri gue. Aduh gue seneng banget. Gue meluk dokter ya. Jangan peluk saya. Oh maaf dokter. Selesai gue pulang. Semenjak itu gue jadi perhatian setengah mati sama istri gue. Karena gue tahu udah ada bayi di dalam itu gitu. Kantung sudah berubah menjadi non kantung. Apa istilahnya gue gak tahu. Udah berubah gitu. Jadi udah ada bayinya gitu kan. Jadi gue kayak hati-hati banget ngejagain dia gitu. Apapun yang dia mau gue turutin. Gue suami siaga. Apapun yang dia mau. Sayang aku ngidam. Aku pengen yakiniku. Siap sayang. Pergi ambil HP. GoFood. Wah. Siap sayang. Kapanpun kamu ngidam, aku akan siap mengambilkan HP kamu. Siap. Suami siaga. GoFood. Udah kenyang. Mau lagi? Siap, GoFood. Capek loh ngambilin HP, bener deh. Capek loh. Jangan dikira gak capek loh. Gue harus bangun dari tempat tidur, harus ngambil HP. Pengorbanan suami ya. Luar biasa ya. Pengorbanan seorang suami. Tapi jangan salah, sekali-sekali gue yang pesen. Bukan dia. Sekali-sekali gue.
Dan gue pertama kali mesen GoFood gara-gara si Anissa hamil. Jadi gue jadi terbiasa pakai GoFood gitu. Dulunya gue gak pernah pakai. Jadi banyak hal yang gue kaget di awal-awal kan. Kayak gue mesen makanan nih. Sayap ayam 5. Terus tiba-tiba orangnya nelpon. Sesuai aplikasi Pak? Ya. Sesuai aplikasi. Sesuai yang saya ketik. Kenapa harus ditanya? Kan gak mungkin sesuai aplikasi Pak. Enggak, tadi saya bohong. Tadi saya berpura-pura memesan 5 sayap ayam. Padahal saya mau dadar. Ya iyalah sesuai aplikasi. Orang gila mana yang mesen tidak sesuai aplikasi? Mana ada orang, aku pengen nasi, terus dia pesen ceker ayam, mana ada? Pasti sesuai aplikasi. Apa ya orang-orang ini ya? Masa gitu doang harus ditanya? Masa gue pesen, terus dia nelpon, sesuai aplikasi Pak? Enggak, kamu pergi ke restoran itu dan pakai feeling kamu. Kan gak mungkin kan? Nyampe sana, kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Aduh apa ya? Masa gitu banget. Gara-gara Anissa juga gue pakai Gojek sekarang. Dulu gue gak pernah, gue dianterin sama supir. Sekarang supirnya gue kasih Anissa. Kamu pakai supir aku gak apa-apa, aku berkorban, aku naik Gojek. Dan kalau gue naik Gojek, gue masih ada perasaan, apa ya, gue sering dijudge gitu sama abang Gojek. Pak, saya tunggu di depan ya. Abang Gojeknya bilang, baik. Bapak pakai baju apa? Kenapa harus nanya-nanya gitu? Gue pakai baju apa gitu? Fashion gue. Apa hak Anda menilai gue dari baju? Kita ini sama-sama manusia, Pak. Mau tahu nggak jenis kelamin anak gue? Nih gue ceritain. Jadi terakhir kali kita ke dokter. Gue datang ke dokter Toto. Terus dia bilang ke gue, Radit, iya dokter. Kita sudah bisa tahu jenis kelamin si bayi. Serius dok gitu. Serius dia bilang. Oke yuk kita periksa gitu. Anissa duduk, Anissa deg-degan banget. Ih deg-degan gitu. Gue juga gitu kan. Diliatin, gue sempat deg-degan tuh. Karena dokter nyarinya susah gitu. Terus gue ngeliat, apa jangan-jangan di amuba atau apa gitu kan. Kok susah banget dicarinya gitu. Tidak kelihatan dari samping dia bilang. Tapi kita lihat dari bawah gitu. Jadi dikasih lihat dari bawah gitu kan. Terus begitu ngasih lihat di bawah, celek. Kelihatan. Terus dia bilang, anaknya perempuan dia bilang. Gue langsung ingat semua perempuan yang gue bohongi ya. Karmanya akan ke dia. Ya Allah, gue lemes banget. Lemes banget, aduh ya Allah, gue lemes. Terus dokternya bilang, kenapa, enggak apa-apa dok. Dia akan dijahati banyak laki-laki dok. Gue lemes, terus dokter kayak tahu kan gue ada gimana gitu. Terus dia bilang, gak apa-apa kok Mas Radit, dia bilang. Biasanya ada kasus juga yang pas bulan ke-5 dia perempuan. Tapi nanti di bulan ke-8, bulan ke-9 dia berubah jadi laki-laki. Ini beneran, demi Allah, bener. Ini medis, bener. Gue sempat kayak, dia ke Bangkok di sini apa gimana nih gue? Operasi kelamin. Beneran dok? Iya bener. Terus gue sempat kayak seneng ya, tapi gue down lagi. Karena kalau memang anak gue berubah kelaminnya di bulan ke-8, berarti dia punya titik yang sangat kecil. Logis kan? Karena kan tumbuhnya celuk gitu kan? Gue lebih baik punya anak perempuan daripada gue punya anak laki-laki yang bertitik kecil. Karena gak tega, hidup dia akan susah. Dia akan dihina sama temennya. Ngapain dia kasih lihat juga, tapi ya maksud gue ya kayak, gak mungkin ya lihat deh gitu kan, gak mungkin ya. Udah gak apa-apa dok, biarin aja, cewek aja, ya gak bisa gitu, dia bilang gitu. Ya gimana katanya dokter, apa sih kamu, dia bilang. Kita berantem tuh.
Sampai rumah gue, aduh gimana nih, kok dia jadi cowok gimana gitu. Nanti titiknya kecil lah, apa segala macam gitu. Gue cerita ke nyokap gue gitu, mah aduh jenis kelaminnya udah ketahuan gitu. Terus nyokap gue nanya apa gitu. Dia perempuan. Oh gitu kata nyokap, iya tapi kata dokter bisa berubah, bulan ke-8 dia jadi cowok. Oh kayak kamu dong dia bilang. Saya Raditya Dika, selamat malam. Thank you.